Kali ini kita akan belajar salah satu metode SPK yang cukup sederhana namun sangat powerful. Metode tersebut adalah metode Multifactor Evaluation Process atau yang biasa kita singkat dengan MFEP. Metode Multifactor Evaluation Process atau MFEP. Metode ini merupakan metode yang menjadi fundamental dari pengembangan metode pada Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Teknik penyelesaian metode ini yaitu dengan penilaian subjektif dan intuitif terhadap indikator atau faktor penyebab dari sebuah masalah yang dianggap penting. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yaitu dengan memberikan pemberian bobot atau weighting system berdasarkan skala prioritas berdasarkan tingkat kepentingannya. Lanjut, kita pelajari algoritma MFEP. Algoritma MFEP kurang lebih nanti seperti berikut ya, cukup sederhana. Yang pertama, mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria atau faktor-faktor yang menyebabkan masalah beserta bobotnya. Kemudian yang kedua, menghitung nilai bobot evaluasi atau bisa kita singkat dengan NBE. Yang ketiga, menghitung total bobot evaluasi atau bisa kita singkat TBE. Dan yang terakhir, melakukan perankingan untuk mendapatkan keputusan. Nantinya yang mendapatkan ranking terendah akan diasumsikan sebagai pilihan yang terbaik. Lanjut, rumus yang digunakan untuk menghitung nilai NBE pada metode MFEP. Tadi jangan lupa NBE itu adalah nilai bobot evaluasi. Bisa kita cek lagi di sini, NBE adalah nilai bobot evaluasi. Rumusnya adalah NBF dikalikan NEF. NBF-nya ini adalah nilai evaluasi faktor. NBF-nya adalah nilai bobot faktor dan NBE-nya adalah nilai bobot evaluasi yang kita sebutkan tadi. Lanjut, rumus yang digunakan untuk menghitung TBE atau total bobot evaluasi pada metode MFEP atau Multifactor Evaluation Process yaitu TBE sama dengan NBE1 plus NBE2 plus NBE3 sampai NBEN. TBE ini adalah total bobot evaluasi, NBE-nya adalah nilai bobot evaluasi. 1 ke N-nya adalah jumlah faktor-faktor yang dievaluasi. Oke, untuk mempermudah pemahaman kita masuk ke contoh soal. Pada bagian marketing di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perangkat teknologi ingin mengekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Adapun perangkat teknologi yang sedang dianalisis yaitu handphone. Ada 3 tipe handphone yang akan dianalisis untuk melihat sejauh mana daya serap konsumen selama ini terhadap 3 tipe handphone tersebut. Berikut ini adalah tabel properti dari handphone tersebut. Adapun tipenya kita sebut sebagai HP1, HP2, dan HP3. Nah, faktor-faktor dan kriteria yang dijadikan sebagai acuan terlihat pada tabel berikut ya. Kita berikan kriteria dan bobot faktor ya. Ingat, untuk perhitungan bobot faktor ini nanti jumlah totalnya adalah 1 ya. Atau nanti kalau kita menggunakan persentase totalnya adalah 100% ya. Misalnya harga diberikan nilai bobot 0,45, kamera 0,25, memori 0,15, berat 0,1, keunikan 0,05. Silahkan teman-teman dicek ya apakah total dari bobot ini adalah 1. Kalau tidak, silahkan disampaikan di kolom komentar. Dari hasil analisa dan sampel data yang didapat oleh tim marketing, berikut ini adalah penilaian konsumen terhadap HP1, HP2, dan HP3 dengan range penilaian antara 1 sampai 100 berdasarkan data kuesioner. Jadi nanti skemanya, tim marketing akan melakukan survei terhadap pelanggan yang biasa membeli handphone ya, yaitu mensurvei pelanggan menilai harga dari HP1 nilainya antara 1 sampai 100 dapat nilai berapa. Kemudian harga HP2 1 sampai 100 dapat nilai berapa. Kemudian harga HP3 itu dari 1 sampai 100 dapat nilai berapa. Akhirnya nanti akan didapatkan angka-angka ini. Nah, survei ini sebenarnya dilakukan dengan banyak responden ya. Namun demikian yang ditampilkan di sini misalnya adalah hasil rata-rata nilai yang didapatkan dari penilaian banyak pelanggan yang sudah dilakukan. Kemudian kamera sama akan didapatkan nilai misalnya 80, 80, 90 untuk HP 123. Kemudian memori juga sama akan dinilai seperti ini ya. Misalnya 80, 80, 90. Kemudian berat 90, 90, 90 untuk HP 123. Kemudian keunikan misalnya 90 semuanya ya. Lanjut, maka berdasarkan tabel di atas, berikut ini adalah penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya menggunakan metode MFEP. Yang pertama, menghitung nilai bobot evaluasi atau NBP, NBE, dan total bobot evaluasi atau TBE dari alternatif HP1 ya.
Nah, HP1 nanti kan nilai bobot faktor untuk harganya kan 0,45, sedangkan nilai yang didapat dari hasil surveinya kan 100, kemudian dikalikan menghasilkan angka 45. Demikian juga dengan kameranya, yaitu nilai bobot faktornya 0,25 kalikan nilai yang didapatkan dari hasil survei 80, hasilnya 20. Lanjut untuk memorinya, dengan nilai bobot faktornya 0,15 dikalikan nilai hasil surveinya 80 menghasilkan angka 12. Demikian juga dengan harga 0,1 kali 90 menghasilkan 9. Kemudian keunikan 0,05 dikalikan 90 hasilnya 4,5. Kemudian keseluruhan nilai bobot evaluasi ini dijumlahkan ya di summary, kemudian menghasilkan angka 90,5 ya. Kemudian hal yang sama kita lakukan perhitungan pada HP2 ya. Jadi nanti nilai bobot evaluasi dikalikan nilai hasil survei, kemudian ini dilakukan terhadap semua faktor ya. Kemudian seluruh nilai bobot evaluasi ini ya ditotalkan ini ya. Total bobot evaluasinya nanti jadi sini ya. Sama dengan HP3 kita lakukan perkalian ya antara nilai bobot faktor dengan nilai bobot evaluasi ya, nilai evaluasi faktor ya. Kemudian didapatkan nilai bobot evaluasi, kemudian keseluruhannya dijumlah seperti ini ya. Sehingga HP3 mendapatkan nilai 90. Dari hasil perhitungan berikut ini adalah tabel perankingan dari nilai bobot TBE atau total bobot evaluasi. Nah, setelah di ranking nanti akan diurutkan ya, yang mendapatkan nilai terbesar itu nanti akan dianggap sebagai pilihan yang terbaik, yaitu HP1 ya. Yang lainnya bisa dilihat angka-angkanya, misalnya HP2 81,5 ini yang paling rendah atau urutan ketiga. Kemudian HP3 mendapatkan urutan kedua. Jadi nanti pilihannya misalnya setelah ini, kalau ini misalnya ada hal yang dipertimbangkan lagi, baru ini, kemudian yang terakhir adalah HP2. Jadi, berdasarkan tabel perankingan di atas, maka tipe HP1 bisa menjadi alternatif terbaik bagi marketing untuk dikembangkan atau ekspansi ke berbagai daerah. Demikian, jika ada pertanyaan ataupun ada kritik yang membangun, silahkan disampaikan melalui media atau saluran komunikasi yang ada. Terima kasih.